Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa duduk gak? Anak-anak bisa duduk gak? Ntar minta tanda tangan gak ditanda tangani. Duduk yang rapi, dengarkan dan kalian bisa catat. Kita sekali lagi salamnya biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati dan saya muliakan Ketua Masjid Jami Ar-Rahmah Bapak Haji Wawan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, berkah rezeki sehingga terus bisa memakmurkan Masjid Ar-Rahmah ini. Para asatid wal asatidah yang tidak sempat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan guru kita yang hadir pada malam hari ini juga diberikan kesehatan dan umur panjang. Bila kita alhamdulillah jadi anak muda tampil, kita doakan mudah-mudahan beliau dijadikan anak yang saleh, mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang ke-14 ini Allah masih memberikan napas bagi kita. Allah masih menakdirkan kita semua untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan tadi melaksanakan ibadah puasa dan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan di dunia kita di ala baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kultum pada malam hari ini, puasa adalah menyehatkan. Catatna, puasa adalah menyehatkan. Allah memerintahkan pada kita semua untuk berpuasa. Selama 1 tahun hanya Allah perintahkan yang wajib 1 bulan dalam setahun. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana untuk merepres seluruh body kita, seluruh tubuh kita. Diibaratkan body kita ini adalah ibaratkan sebuah pabrik, di mana di dalamnya ada mesin-mesin yang sangat besar yang perlu direpres, yang perlu diperbaiki segala macamnya. Maka dengan puasa pada intinya adalah bagaimana memperbaiki seluruh bodi kita, baik di luar maupun di dalam, termasuk alat-alat pencernaan di dalam tubuh kita. Mengapa puasa menyehatkan? Di dalam dunia kesehatan pun kita tahu, kalau kita ingin ngecek darah, biasanya dokter harus memerintahkan kita berpuasa. Betul apa enggak? Apalagi kita mau operasi, kita pun pasti diwajibkan untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Begitu juga di dalam tubuh kita yang biasa kita sehari-hari makan yang tiada henti. Walaupun diperintahkan oleh Allah, kulu washrabu min rizqillahi wa la tusrifu.
silakan makan dan minum. Tapi Allah memberikan kata Allah, wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Itulah yang lebih-lebihan itu yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit dalam diri kita. Kita udah sekarang kecil-kecil, termasuk kita dalam diri kita udah menjadi punya pabrik gula. Seharusnya gula diolah menjadi energi, karena kebanyakan kita makan akhirnya apa? Gak bisa mengolah pankreas kita. Apa yang terjadi? Penyakit diabetes yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena kita berlebih-lebihan. Maka oleh karena itu, ketika kita berpuasa, semuanya dibersihkan di dalam diri kita. Usus kita, yang kotoran kita. Coba lihat. Obesitas kita, badan kita, terutama seperti saya yang gebuk-gebuk ini, dengan berpuasa insya Allah. Udah 10 hari ini, udah mulai lemak-lemak kita termakan. Akibatnya insya Allah setelah puasa langsing. Maka oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW, ketika kita berbuka puasa, kenapa harus diawali dengan memakan kurma 3 biji? Supaya apa? Bukan air, tapi kurma. Karena kurma itu adalah merupakan makanan yang berkah dari Mekah. Ketika kita makan, itu ada manis-manisnya, dengan sedikit-sedikit dia bisa menyerap dengan pencerahan kita. Kemudian dilanjutkan dengan air supaya apa? Supaya terdorong ke seluruh tubuh kita, sehingga setelah berpuasa badan kita menjadi segar dan bugar. Kita lain begitu berbuka puasa, kolaknya dimakan, nasinya dimakan, apalagi buburnya dimakan, semuanya dimakan. Akhirnya apa? Habis makan ngantuk, apalagi gak tarawih di rumah, tidur. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita makan tidak gerak, itu akan membahayakan dari penyakit kita. Tapi insya Allah ketika kita habis berbuka puasa dengan kurma, ada sebagian bolehlah kolak dengan air, makanlah sedikit, lanjutkan ke masjid. Insya Allah dengan sholat isya berjamaah, dengan sholat tarawih, alhamdulillah 20 itu gerakannya gerakan olahraga yang merugikan, dan itu bisa menggerakkan dan itu bisa menyehatkan. Apalagi ketika kita sujud. Ketika kita sujud itulah sari-sari makanan akan masuk ke otak. Maka dengan demikian insya Allah badan kita akan menjadi sehat. Kenapa kita berpuasa kadang-kadang terjadi sakit di dalam perut kita, apalagi yang punya mah? Pada hakikatnya ketika sakit itulah itu yang akan mengobati mah kita. Maka dengan demikian, dengan kita berpuasa, maka insya Allah selain menyehatkan jasmani kita, insya Allah menyehatkan daripada rohani kita, menyehatkan daripada akal pikiran kita, dan insya Allah akalan pikiran kita akan menjadi akal-akal yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah, maka insya Allah dengan berpuasa akan menyehatkan tubuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan umur panjang bagi kita semua. Allah memberikan kekuatan bagi kita semua, sehingga terus kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus bersemangat untuk bertarawih, beramaliyah yang lain sampai akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.